Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril dengan NIM 20044111098 dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang client server pada jaringan komputer. Langsung saja kita menuju ke slide yang pertama, yakni ada pengertian client server. Yang pertama, server. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar, juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut dengan sebagai sistem operasi jaringan atau network operation system. Server juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya berkas atau alat pencetak, yaitu printer, dan memberikan akses kepada workstation anggota jaringan, seperti server aplikasi, application server, server data atau data server, server proxy, atau proxy server. Selanjutnya ada fungsi server. Yang pertama yaitu server aplikasi. Server aplikasi, server yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh klien. Server data sendiri digunakan untuk menyimpan data, baik yang digunakan klien secara langsung maupun data yang diproses oleh server aplikasi. Yang kedua yakni server proxy, berfungsi untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui pengaturan proxy. Orang awam lebih mengenal proxy server untuk mengoneksikan komputer klien ke internet. Yang kedua yakni klien. Komputer klien adalah komputer yang meminta atau request satu layanan tertentu ke suatu server. Komputer klien harus dilengkapi dengan aplikasi klien khusus dan menjalankannya, sehingga dapat memanfaatkan layanan yang ditawarkan server. Sebagai contoh, untuk mengambil sebuah file dari server, suatu program di komputer klien harus memformat sebuah request atau permintaan dan mengirimkannya kepada program yang sedang berjalan di server. Selanjutnya, server akan mengirim file yang diminta sesuai dengan permintaan program klien tersebut. Selanjutnya ada komponen client server. Yang pertama yakni user. Di sini user adalah sebagai end user yang mengakses klien untuk mendapatkan layanan. Dapat dikatakan juga bahwa sebuah user atau end user adalah ketika melakukan proses akhir menggunakan sistem client server ini, misalnya seorang manajer perusahaan. Yang kedua yakni klien. Klien dapat berupa sebuah memproses yang banyak dilakukan di sebuah server, di mana bagian-bagian dalam lingkup pekerjaannya ditentukan oleh program komputer. Salah satu hal yang terpenting dalam sistem client server adalah user interface, yaitu UI, yang digunakan untuk berkomunikasi. Yang ketiga yaitu network dan transmisi. Server dan klien dapat terkoneksi dengan sebuah media transmisi yang dapat berupa kabel, wireless, atau fiber. Dengan media ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk melakukan enterprise network yang lebih besar dalam sebuah departemen. Arsitektur yang digunakan dapat berupa OSI atau yang sekarang banyak digunakan yaitu TCP atau IP. Yang keempat, server. Sebagai server haruslah memiliki kemampuan untuk mengontrol software, menjalankan program aplikasi, dan mengakses database dengan mudah dan cepat. Sebuah server harus mendukung spesifikasi yang mendukung resource sharing seperti network servers, operating system, multiple user interface, GUI atau graphic user interface, dialog oriented antara client server links seperti SQL dan database architectures.
Kemudian yang terakhir adalah aplikasi client server. Pada aplikasi client server yang pertama, client server atau two-tier. Dalam model client server, pemrosesan pada sebuah aplikasi terjadi pada client dan server. Client atau server adalah tipikal sebuah aplikasi two-tier dengan banyak client dan sebuah server yang dihubungkan melalui sebuah jaringan. Yang kedua, B, T-tier atau multi-tier. Model three-tier atau multi-tier dikembangkan untuk menutupi keterbatasan pada arsitektur klien atau server. Dalam model ini, pemrosesan disebarkan di dalam 3 lapisan atau lebih jika diterapkan arsitektur multi-tier. Lapisan ketiga dalam arsitektur ini masing-masing menjumlahkan fungsionalitas, khususnya diantaranya yakni layanan presentasi atau tingkat klien, kemudian layanan bisnis atau tingkat menengah, kemudian layanan data atau tingkat sumber data. Demikian pembahasan tentang client server pada jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.